Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, ya, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Para sahabat rezeki yang berbahagia, sekarang ini sedang mulai mencuat kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan Presiden Jokowi, baik kasus yang lama maupun kasus yang baru terungkap. Selain kasus yang sedang panas-panasnya, yaitu kasus ijazah yang diduga palsu milik Jokowi, juga mulai mencuat lagi kasus yang tak kalah hebohnya, yaitu peristiwa kilometer 50 yang menewaskan 6 orang laskar FPI, merupakan anak-anak santri yang masih muda belia, berumur rata-rata 20 tahun. Sampai sekarang belum ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban siapa sebetulnya pelakunya dan siapa yang bertanggung jawab. Memang pada saat itu sudah ada yang dijadikan tersangka, yaitu dari kepolisian, ya. Tapi ternyata kemudian divonis bebas oleh MA, Mahkamah Agung. Dan sampai sekarang belum ada lagi siapa yang bertanggung jawab. Jadi keadilan bagi para korban sampai sekarang belum didapat, padahal peristiwa itu peristiwa yang cukup besar, merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga banyak pertanyaan muncul kembali. Beberapa bulan yang lalu, umpamanya HRS menyampaikan ceramah yang intinya di situ dia menduga atau ada indikasi bahwa Jokowi terlibat di dalam peristiwa itu, bahkan menjadi aktor intelektualnya. Itu diperkuat lagi oleh pernyataan Batur Suryadi yang menyatakan hal yang sama kurang lebihnya. Tapi yang lebih jelas lagi sebetulnya disampaikan oleh Amin Rais, bahwa di belakang itu adalah Presiden Jokowi. Baik, kita dengarkan saja pernyataan ketiga tokoh tersebut. Tolong dicatat baik-baik bahwa KM50 tidak boleh kita lupakan. KM50 akan terus untuk kita usut. Karena KM50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang tuh gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan? Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM50 akan terus kami kejar, dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan. Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ya kawan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk nakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM50. Semua itu merupakan cipta kondisi
Seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM 50. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM 50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau Laskar di KM 50 itu yang salah. Sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak Presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau memang Presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ, tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM 50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat nggak usah ditolak, mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Nah, yang seterusnya kan kejadian kilometer 50 itu kan, mati semua orang itu kan. Tidak ada proses hukum yang benar kan. Tiba-tiba begitu. Ini 5 orang ini juga akan begitu. Karena apa? Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara tanpa barang bukti. Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun pada hari Senin 7 Desember 2020 di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, ya, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Ini saya dapat berita ini ya dari teman akrab saya di Jakarta.